Balik lagi ke channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Di sini gue nggak sendirian, tapi bareng Tio sama Raja. Kita mau ngomongin apa hari ini? Kita mau ngomongin soal cerita atau urban legend tentang di seputar dunia transportasi yang kita tahu dari pengalaman teman ataupun kita baca di sosial media gitu. Boleh dimulai, Tio, Raja, apa kabarnya sebelum kita mulai? Alhamdulillah baik. Mas Kevin gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi ada cerita apa tentang urban legend mengenai dunia transportasi? Siapa yang mau mulai duluan? Oke, mungkin kalau dari gue ya, gue pribadi gue belum pernah mengalaminya dan semoga jangan sampai pernah. Tapi yang pernah gue dengar adalah yang cerita kereta Manggarai itu. Nah, ini yang versi gue dengar doang. Banyak sih, ya. ya, banyak. Mungkin kan banyak versi, tapi versi yang gue dengar adalah jadi ada seorang remaja lah cowok, dia naik kereta dan posisinya lebih apa ya? Kondisinya tuh mungkin si anak ini lagi capek atau lelah, terus dia naik kereta. Nah dia ngerasa tuh kok gue nggak nyampe gitu, lama banget nyampenya. Nah kayak gitu, tapi ketika nyampe dia lihat jam itu cepet. Yang misalnya seharusnya gue nempuh dari Bogor sampai Manggarai bisa sejam, ternyata tuh cuma 15 menit. Tapi dia ngerasanya tuh lama banget nih gue jalan, sampai pulang balik tidur atau gimana segala macam. Dan kondisinya dia ngerasa emang gerbong itu kosong. Oke. Nah terus gue dapat cerita juga ketika si remaja ini mungkin naik kereta itu, ada warga yang melihat oh tuh ada kereta kosong dan itu bisa dibilang nggak ada masinisnya. Jadi mungkin gambarannya tuh bukan kereta-kereta KRL kayak sekarang ya. Yang dulu ya. Ekonomi dulu. Yang model-model Ya, itu. pintunya yang Yes. Jadi kayak kereta kosong ya udah. Dan itu kalau kereta kosong pun kadang-kadang kan berhenti di salah satu stasiun kan. Ini main bablas aja gitu. Tapi di Manggarai itu. berangkatnya dari Manggarai. Yang gue denger ya dari Bogor ke Manggarai. Dari Bogor ke Manggarai. Yang gue dengar itu sih kalau yang pernah gue dengar dan gue baca. Itu ceritanya dari umur berapa tuh? Tahun berbagai jadi kayak gitu. Ini tuh zaman sekolah, maksudnya SMA Tahun 2000-an ya. tahun 2000. Tahun 2000-an emang kalau saya emang 2000-an tuh emang banyak korban yang muncul tuh kan. Kalau dari saya sih ada. Kalau dari Masnya udah apa? Itu sih yang gue tahu ya, yang pernah dengar itu. Kalau di saya sih ada Mas. Jadi tuh tapi ini ya setahu saya ya, karena saya juga ya tinggal di sekitaran Manggarai. Mungkin yang nggak banyak orang tahu, tapi ini urban legend teman-teman. Jadi tuh urban legendnya kayak Metro Mini. Dulu kan ada Metro Mini, Kopaja, Mikrolet kan. Nah jadi tuh dari terowongan Manggarai itu kan ada dua ya, terbagi dua. Yang satu untuk dari minibus, jadi untuk minibus aja, sama yang satu lagi kayak mobil-mobil gede lah. Ya sekarang tuh Transjakarta. Jadi Kopaja juga termasuk. Iya, Kopaja tuh seharusnya lewat kanan. Iya. Tapi si Metro Mini ini dia belok kanan kiri, yang sebelah kiri yang minibus. Jadi kan kalau dulu kan suka ada namanya konvoi kan. Iya. Betul. Nah ini Metro Mini Itu udah apa aja? Metro Mini sorry. Oke. Jadi tuh keadaan Metro Mini karena setahu saya Buat Metro Mini. yang nggak tahu Metro Mini itu warnanya oranye. Iya warnanya Kok oranye. aja warnanya hijau putih. Sekarang udah nggak ada sih, udah jarang. Dan trayeknya itu kan beda-beda ya. Yang Kopaja kemana, Metro Mini itu kemana. Nah pada suatu hari ataupun pada suatu saat gitu ya, ini lagi bawa kayak konvoy lah. Jadi tuh Metro Mini sama Kopaja itu suka disewain untuk konvoy kayak demo ataupun dari Supporter kali ya. supporter ataupun apa namanya meninggal kan suka disewain gitu ya.
Nah ini Metro Mini itu dia sebelah kiri jalur yang minibus kayak mobil sedan, motor itu sebelah kiri. Nah jalur yang sebelah kanan yang tadi saya ceritain itu untuk dari Transjakarta atau mobil gede. Iya. Nah itu dalam keadaan disewa, Metro Mininya ini lagi disewa, disewanya itu sampai ke atas membludak. Oh berarti ada yang naik di atas. Sampai di atas. Gitu ya. Nah itu kan kalau di terowongan Manggarai itu kita turunan, selalu turunan ya. Pasti tahu deh teman-teman, kalau orang-orang Jakarta tahu deh namanya terowongan Manggarai itu pasti turunan dulu, baru jalan rata, baru ada yang ke atas. Tapi kalau di sebelah kiri itu dia langsung rata jalannya. Iya. Nah itu si supir udah bilang kita turunan itu bakalan rada kenceng lah, karena banyak yang di atas. Itu antara atas sama mobil Metro Mininya, bis Metro Mininya itu rapat banget. Itu sampai ada orang yang kegiles di terowongan itu, sampai Nyangkut gitu. Urban Legend ini kayak gitu ya. Jadi Itu pelajar kah atau apa? Itu yang naik-naik itu loh. jadi itu banyak yang pelajar, ada juga orang-orang yang jadi itu lagi Pokoknya lagi disewa lah ya. lagi disewa buat konvoy, entah konvoy partai gitu. apa Konvoy. gitu ya. Iya. Pokoknya Urban Legend ini kayak gitu. Jadi tuh orang-orang pada bukan rata gitu ya. Jepit. Ada, iya itu katanya kata orang-orang itu langsung kurtak, itu kayak patah-patahan tulang yang serem banget gitu. Berarti darah langsung Iya, Bercucuran. iya makanya kalau dilewat serem sih ngebayanginnya gue. kalau lewat terowongan Manggarai itu yang sebelah kiri pasti itu warnanya oranye, sama kayak Metro Mini warnanya oranye. Kalau catnya, Iya. cat terowongan Manggarai itu pasti warnanya oranye. Emang disengaja? Ya Urban Legend kayak gitu, warna oranye. Kan nggak mungkin dong namanya jembatan warnanya merah gitu kan. Iya. Itu bukan jembatan sih namanya. Ya, itu kan karena terowongan. Itu kan soalnya atasnya rel. Iya. Atasnya rel. Itu bangunan zaman Belanda sih dia itu Iya. kalau nggak salah ya. Dan itu Emang dari dulu. sampingnya itu kali Manggarai itu Ciliwung. Iya yang buat suka buat pintu air gitu Iya, kan Manggarai. pintu air Manggarai. Pas banget di pintu air Manggarai. Kalau yang sebelah kiri ya, kalau sebelah kiri itu pasti kalian ngeliat Iya. pintu air Manggarai. Tapi kalau sebelah kanan itu nggak bisa kalian lihat. Nggak Kelihatan. Iya emang. Jadi Urban Legend itu banyak orang yang meninggal gitu. Ada sekitar, jadi tuh yang di atas itu ada sekitar 50 orangan, ada 18 orang lah yang meninggal. Seriously? Iya, itu Urban Legend-nya ya, Urban Legend. 50 orang satu bis. Iya, total di satu bis itu ada 50 orang. Kan di dalam kan bisa Iya, 20 orang, ada. 20 orang. Nah, di atasnya tuh ya sisa-sisanya. Berarti yang di atas itu bisa dibilang gak sempat ngelamatin diri kali ya? Enggak kan orang di atas mau turun gimana? Ya namanya udah dibilangin ya jangan di atas itu ya namanya. Orang udah ngasih tahu, mereka masih kekeh, ya udah jalan ya langsung jalan. Dan ini penasaran gue aja ya, dan setelah kejadian itu maksudnya udah melewatin itu, melewatin terowongan, Iya. busnya itu masih jalan apa gimana? Masih tembus sama sejalan kan, kan ada Iya. jeda, masih ada jeda sedikit. Masih ada jeda sedikit. Nggak berhenti gitu busnya. Dia berhenti buat ngeliatin ke atas. Kan nggak mungkin dong dalam terowongan Nggak mungkin berhenti dalam terowongan. nggak mungkin. Kan nggak mungkin mundur juga. Pasti kan mau mobil motor juga pasti nggak pernah ada. Pasti ya maju lah. Ramai soalnya terowongan Maju ke itu depan. ramai. Itu tembusan mau ke Salemba, mau tembusan ke Pokoknya tembusnya tambah. Kuningan, itu bisa lewat situ. Cikini, Ya jadi Cipto, situ tembusannya situ. Lewatnya situ. Biasanya kalau dari Pasar Rumput atau dari Pancoran, terus tembusannya situ. Jadi gitu, setahu saya, mungkin teman-teman ada cerita tentang Metro Mini yang tadi saya ceritain bisa tambahin di kolom komentar. Kalau misalnya saya juga ada salah, mungkin dikoreksi aja sama teman-teman. Mungkin dari Mas Ganjit ada. Kalau gue nyambung ceritanya Tio soal kereta. Nah ini diceritain pengalaman sama almarhum tante gue, adanya nyokap. Dia itu hampir ikut, katanya hampir ikut di kereta setan. Waktu dari mana mau kemana? Dari Manggarai. Dari Manggarai. Dari Manggarai. Ke? Jaraknya nggak jauh, cuma ke Tebet. Cuma lewatin satu Iya, stasiun doang, gitu doang. Satu stasiun itu.
eh sorry bukan, kita ke pasar Minggu, stasiun pasar Minggu. Pasar Minggu. Karena dia mau ke tempat saudaranya yang masih masih saudara gue deh, masih saudara gue di pasar Minggu. Nah dia itu emang berangkatnya sore karena pulang kerja. Berarti menjelang mau maghrib lah. Menjelang mau maghrib, betul. Nah dia lihat kereta itu depannya dia kosong. Padahal logikanya lu pulang maghrib, pulang kerja pasti kereta nggak boleh kosong. Dan ini posisi keretanya posisi kereta yang zaman dulu ya, yang pintunya kebuka, yang ekonomi zaman dulu. Jadi nggak ada AC, nggak ada ini. Ya 2000-an ya. Gue masih kecil pokoknya itu diceritain. 2000-an. Dan itu dia masuk kereta itu dilihat gerbong itu hanya berisi beberapa orang, termasuk ada satu bapak-bapak, katanya perawakannya bapak-bapak, tapi gede banget orangnya, posturnya besar sekali. Gue nggak tahu, mungkin tante gue cuma menceritakan seperti itu, besar pokoknya. Kan ada kereta, gue lupa juga ya, ada kereta yang berhenti di tiap stasiun, dan hanya ada kereta yang berhenti di beberapa stasiun aja. Pokoknya yang terakhir berhenti di Bogor gitu kan. Nah, tante gue nanya, karena dia waktu itu yakin gak yakin naik kereta itu, dia berhenti di situ, kereta berhenti di Pasar Minggu atau tidak. Dia nanya, Pak, ini kereta yang ke Bogor kan berhenti di Pasar Minggu ke bapak itu. Bapak itu nggak jawab. Pak. Masih bapak yang posturnya Iya. itu. Pak, maaf nanya. Dia besarin suara. Maaf saya mau nanya. Terus jawaban bapak itu tuh dia cuma bilang nggak tahu, tapi nggak menunjukkan ekspresi. Flat gitu. Nggak tahu. Terus ya dia mau nanya kemana lagi kan, jaraknya katanya dia tuh satu gerbong kan lumayan besar tuh, dan itu jaraknya jauh-jauh. Nah dia kebetulan duduknya di samping baru bapak yang besar itu. Kemudian dia lihat di depan itu ada anak, dulu masih tukang jualan masih bisa masuk ini, masih bisa masuk kereta. Cimen ya? Iya, dia ngeliat anak kecil, gue lupa anak kecil itu jualan tisu apa jualan permen, gue nggak tahu. Gue lupa, pokoknya dia almarhum tante gue ceritanya hanya anak kecil yang lagi jualan. Gue lupa jualan itu apa. Terus si anak kecil itu manggil tante gue karena dia ngeliat keluar kan, keluar. Bu, ibu mau kemana? Kata anak kecil itu. Sini, bukan yang itu keretanya. Dipanggil sambil manggil, sini. Bukan yang itu keretanya. Ya tante gue keluar dong. Keluar dari kereta. Iya, tante gue keluar, itu anak kecil masuk. Oh gantian. Iya, begitu dia ada pembatas peron kan sama ini kan. Begitu keluar, ternyata ada kereta cepet dari belakang tante gue. Jadi arah ke Bogor, entah itu arah ke Bogor atau ke kemana, pokoknya kereta cepet deh, kereta arah Jawa. Dia keluar, terus kereta itu lewat swing. Terus dilihat sekelilingnya itu rame. Sekelilingnya itu tuh rame. Di peron itu. Iya, di tempat dia keluar itu untuk anak-anak kecil itu rame. Terus dia nanya sama satpam, Pak, tadi ada kereta di sini. Kereta Bu, itu ada kereta lewat tadi yang kereta cepat. Enggak Pak, saya tadi duduk. Sempat masuk ke kereta itu. Kalau saya nggak dipanggil sama anak kecil, saya nggak keluar dari kereta itu. Ah masa sih Bu, orang dia ini lagi rame Bu, lagi ini. Enggak Pak, beneran, sumpah, sampai sumpah lagi gue. Dan udah habis itu tante gue ngurungin niatnya buat ke Pasar Minggu. Akhirnya di ke Pasar Minggu itu naik 62. Metro Mini 62 dulu trayeknya Manggarai Pasar Minggu. Berarti nggak jadi naik kereta. Gak jadi, dia keluar dari stasiun.